Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Meskipun dalam dimensi yang berbeda, tetapi kita dipersatukan dalam kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum mengawali rangkaian aktivitas pada hari ini, marilah kita mengawalinya terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Bacaan firman kita pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami dan mengerti bahwa tubuh ini adalah lemah. Tetapi roh itu memiliki kuasa yang menuntun manusia kepada kebenaran. Tetapi yang menjadi menarik adalah Roh Kudus tidak menjadikan manusia itu seperti robot yang terus digerakkan dan tidak memiliki inisiatif sendiri dalam kehidupannya. Kita adalah manusia yang memiliki kehendak bebas, tetapi yang menjadi bahaya adalah ketika kita tidak dapat membatasi kehendak bebas kita dan membuat kita menjadi jauh dari kebenaran, yaitu jauh ke dalam dosa. Sehingga melalui nats hari ini saudara yang terkasih, dikatakan bahwa barang siapa yang membuat orang yang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia menyelamatkan jiwanya. Memang terkadang sulit mengarahkan orang lain untuk mengenal kebenaran. Ketika kita mengajak mereka, sering sekali kita menerima hal yang tidak berkenan di hati. Ada orang yang menyepelekan tentang firman Tuhan. Tetapi yang perlu kita pahami satu hal adalah bukan kita yang bisa mengubah hati mereka, tetapi Roh Kuduslah yang mampu mengubah hati seseorang. Tetapi kebenaran yang telah kita miliki dan telah kita pahami dan telah kita hidupi jangan berhenti dalam diri kita, melainkan mari kita teruskan, sehingga ketika mereka telah mendengarkan kebenaran itu, Roh Kudus semakin menuntun mereka dan mengubah hati mereka. Saudara, siapakah kita ini? Kita adalah manusia yang fana. Tetapi Roh Kuduslah yang harus kita dahulukan dalam segala rangkaian kehidupan ini. Bahkan ketika kita ingin mengarahkan orang lain, Roh Kuduslah yang kita harus dahulukan. Artinya, jangan ambil alih tugas dari tuan rumah jika kita adalah penumpang. Jika yang sebenarnya mengubah hati seseorang membawa kepada kebenaran adalah Roh Kudus, maka jangan menganggap kemampuan, kepandaian, talenta, keluar biasaan kita dapat mengubah seseorang. Tetapi marilah mendahulukan Roh Kudus itu dalam segala hal, sehingga melalui tutur kata kita dapat mereka terima dengan baik. Terkadang banyak sekali saudara yang terkasih, apa yang mereka ingin sampaikan pada hakikatnya adalah benar. Tetapi karena cara penyampaian mereka salah, sehingga yang mereka sampaikan menjadi salah. Apa maksudnya itu? Terkadang kita ingin mengubah seseorang, tetapi kita mempergunakan logika kita, mempergunakan kepandaian kita, apa yang kita pelajari dari buku-buku. Tetapi pada hakikatnya mereka menolak. Mengapa? Karena logika mereka pergunakan dengan logika. Ada seorang pendeta yang berkata demikian, jika engkau berkhotbah, maka khotbahkanlah yang kau telah imani dan hidupi, sehingga mereka akan merespon dalam iman. Tetapi jika engkau membicarakan tentang apa yang kamu pikirkan, mereka akan merespon dengan pikiran.
Lihat bagaimana dunia bereaksi dengan segala tindakan. Si A mengungkapkan gagasannya dan si B membantah gagasan tersebut. Sehingga ada satu zaman, ada satu abad, ide, gagasan selalu beradu argumen. Yang A menyalahkan yang B mematahkan yang yang C ingin mengalahkan yang A. Semuanya saling mengalahkan satu sama lain. Tetapi lihat, ketika Yesus memilih murid-muridnya, dan ketika murid-murid Yesus memberitakan firman, siapa yang mereka beritakan? Bukanlah mereka memberitakan tentang konsep kedagingan, tetapi mereka memberitakan Kristus. Dan dalam Roh Kuduslah mereka memberitakan itu dengan penuh sukacita. Sehingga saudara yang terkasih, jangan izinkan seorang pun dari antara kita yang jauh dari kebenaran. Jangan izinkan anak saudara, keluarga, kerabat saudara jauh dari Allah. Tetapi jika masih ada waktu, maka teruslah menuntun mereka, memberitakan kebenaran kepada mereka. Karena jika hari masih siang, bekerjalah. Jika pada waktunya malam, kita akan beristirahat. Selagi kita hidup, teruslah bekerja untuk Tuhan, membawa banyak jiwa dalam kebenaran. Tetapi yang terutama, izinkan Roh Kudus menuntun saudara dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Dalam penyertaan-Mu ya Bapa, Engkau telah mengizinkan kebenaran itu bertumbuh dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan menjadi para hamba-hamba-Mu yang membawa jiwa-jiwa yang telah meninggalkan kebenaran kembali kepadamu. Izinkan Tuhan pesan damai itu yang kami sampaikan adalah berasal dari Roh Kudus, sehingga apa yang kami sampaikan dapat mengubah hati mereka karena Roh Kudus bekerja, firman hidup di dalam tubuh dan mengubah kehidupan mereka. Mampukan kami ya Bapa, dan kami serahkan hidup kami dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.